Halo semuanya, perkenalkan saya Feby Wahyudin Muhammad Faisal. Pengembangan promosi diperlukan pada saat masa pandemi seperti sekarang ini. Salah satu cara untuk tetap bisa mempertahankan usaha kita dengan cara promosi di media online. Promosi ditujukan untuk memperluas jangkauan pemasaran dan juga konsumen. Ada banyak sekali platform yang dapat digunakan untuk promosi secara daring. Di antaranya dapat melalui media sosial atau yang paling efektif adalah dengan mendaftarkan usahanya pada aplikasi pemesanan online. Aplikasi pemesanan online sendiri kini sedang digandrungi karena dirasa praktis dan membantu penjualan di era pandemi. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengembangan promosi yang haus pada platform aplikasi pemesanan online. Promosi menjadi cara efektif untuk mengembangkan produk. Promosi yang baik dan tepat sasaran dapat mendongkrak popularitas dan penjualan produk. Promosi lewat media yang sedang digandrungi seperti Instagram, Facebook, dan aplikasi pemesanan online. Misalnya seperti GoFood, GrabFood, dan aplikasi pemesanan online lainnya yang dinilai dapat memperluas jangkauan untuk menarik konsumen. Berikut merupakan keuntungan promosi di aplikasi pemesanan online. Pertama, biaya antar yang lebih murah bagi pelanggan. Yang kedua, memaksimalkan potensi bisnis kuliner Anda. Yang ketiga, mempermudah pelanggan untuk menemukan bisnis Anda. Yang keempat, memberikan jangkauan yang lebih luas untuk menarik konsumen. Dan yang terakhir, mempromosikan menu Anda dengan aplikasi. Langkah pertama dengan masuk ke website Gojek, lalu nanti setelah masuk, nanti akan muncul tertera seperti di video ini. Ada beberapa yang harus diisi, diantaranya seperti nama usaha, data pemilik usaha, data pembayaran, data outlet, dan syarat ketentuan. Dalam mengisi bagian nama usaha terdapat dua yang harus diisi, di mana yang pertama adalah nama restoran, yang kedua adalah kota di mana tempat outlet kita berada. Nah, kenapa kita harus mengisi lewat website? Karena di aplikasi tidak terdapat banyak pilihan kota, dan kota seperti Sumedang hanya terdapat pada website. Langkah ketiga dalam mengisi data pemilik usaha, kita diwajibkan untuk mengisikan nama pemilik usaha, nomor pemilik usaha, dan alamat email pemilik usaha. Selain itu, kita harus memilih jenis identitas pemilik usaha di mana ada KTP untuk WNI, WNA, dan ada paspor. Dan kita harus mengisikan nomor identitas. Lalu kita diwajibkan untuk mengupload jenis identitas usaha kita dan diusahakan mengisi sesuai instruksi yang diberikan. Lalu kita harus mengisi alamat surat menyurat sesuai rinci. Dan jika punya NPWP, kita diwajibkan untuk mengupload foto NPWP, namun jika tidak punya NPWP juga tidak masalah. Dalam mengisi tahap data pembayaran, kita diwajibkan untuk mengisi nama bank pilihan kita sesuai pilihan, nomor rekening kita, dan nama pemilik rekening. Selanjutnya, kita diwajibkan untuk mengupload informasi rekening. Salah satunya diantaranya seperti mengupload halaman depan buku rekening. Lalu, jika nama pemilik rekening berbeda dengan nama pemilik usaha, maka diwajibkan untuk membuat surat pernyataan dan template-nya telah disediakan lalu diupload. Lalu, mengupload identitas pemilik rekening jika berbeda dan diupload kembali. Tahap selanjutnya dalam mengisi data outlet, kita diwajibkan untuk mengisi nama outlet, lalu kategori outlet, dan kita harus mengisikan alamat sesuai dengan yang tertera pada Google Maps. Jika outlet kita sudah terdaftar di Google Maps, kita tinggal menuliskan nama outlet dan menekan enter. Nah, namun jika outlet kita belum terdaftar di Google Maps, cari berdasarkan keyword atau kata kunci seperti nama jalan outlet Anda, outlet kita ya. Seperti itu. Lalu kita menuliskan alamat outlet secara rinci dan
ini yang harus menjadi perhatian adalah kita harus menuliskan titik koordinat outlet kita di Google Maps. Lalu kita harus menuliskan nomor HP outlet, ini penting juga, dan email outlet. Dalam tahap ini, kita hanya tinggal membaca syarat dan ketentuan, dan tentunya kita harus memahami syarat ketentuan yang telah diberikan oleh Gojek. Setelah kita membaca dan memahami, kita tinggal mencentang yang ada di bawah. Lalu kita mengisi CAPTCHA, lalu kita tekan submit. Halo, selamat sore. Di sini gue, Arik, akan menjelaskan tentang format pembukuan online untuk memudahkan UMKM agar pencatatan keuangan menjadi salah satu bentuk kemajuan bisnis mereka. Format pembukuan online ini disupport untuk 30 hari. Pertama, ada total penjualan. Total penjualan di sini berpengaruh terhadap hari-hari yang akan didapati dengan penjualan dari si bisnis. Misalkan di hari pertama yang ini ada dua menu Thai tea. Nah, kita tulis Thai tea di sini. Lalu ada menu apa lagi dan harganya disesuaikan. Akhirnya total penjualannya naik. Nah, ada penjualan makanan, ada fisik, dan ada debit. Fisik itu merupakan uang cash yang dibayarkan langsung oleh pembeli. Debit adalah uang digital yang dibayarkan langsung oleh pembeli lewat mesin EDC. Nah, selisih ini berguna untuk memudahkan UMKM agar mengetahui dana yang diperoleh surplus atau tidak. Di bawahnya ini ada dua bagian. Rotated menu adalah menu yang akan diganti-ganti karena biasanya untuk beberapa UMKM menunya itu tidak selalu pasti. Ada menu tambahan yang menyesuaikan dengan tren, dan juga ada menu andalan yaitu fix menu tetap. Nah, di bawah ini akan terjadi total order. Jadi kolom ini harus diisi oleh UMKM dan disesuaikan dengan harganya agar rekapan terotomatisasi menjadi angka yang pas dan memudahkan untuk dilihat. Nah, di bawah ini pun ada insentif. Misalkan di sini barista atau si pembuat UMKM. Di bawahnya pun ada keterlambatan, dan di bawahnya lagi ada tip jar. Tip jar itu biasanya diberikan oleh pembeli agar usaha dari UMKM tersebut makin diminati. Dan juga ada barista, jatah dari barista, jatah manajemen. Dan yang pada terakhir, di akhir sini direkap secara total dalam sebulan berapa omset kotor, berapa hasil dari penjualan makanan, dan berapa hasil dari penjualan fisik dan juga debit. Nah, ketika memang UMKM disiplin untuk mengisi ini, tentu akan ketahuan berapa sih sebenarnya dana yang terhimpun sejauh ini mereka berjalan. Seperti itu. Terima kasih. Oh iya, ini pun bisa di-share ke orang-orang yang ada dalam tim di UMKM tersebut, bisa dalam bentuk melihat saja dan juga dalam bentuk mengedit. Nah, bentuk laporannya pun bisa di-share lewat copy link di sini atau send a copy. Jadi pembukuan online ini secara privasi tetap terjaga, dan melindungi data digital ini pun bisa melewati Google Drive yang dipengaruhi oleh akun Google kita. Sekian dan terima kasih.